Tiga mantan pejabat Jiwasraya terdakwa kasus mega skandal asuransi Jiwasraya divonis penjara seumur hidup. Ketiganya adalah mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Asuransi Jiwasraya Syah Mirwan, mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, dan mantan Direktur Keuangan Hari Prasetyo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan ketiga terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Tak hanya itu, satu terdakwa lain yaitu Direktur Maksima Integra Joko Hartono Tirto juga divonis seumur hidup karena terbukti telah melakukan kegiatan yang terencana, terstruktur, masif dan merugikan para nasabah Jiwasraya serta bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Menyatakan terdakwa Hari Prasetyo MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya. Apa tidak salah? Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin menjadi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor? Justru ada di pengadilan. Kita nggak akan diperlakukan seperti maling ayam kok. Paling ditanyain basa-basi, minta hasil korupsi. Anggap saja itu jakat buat mereka. Toh itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Oh, tidak. Saya tidak membantah. Itu urusan pengacara saya. Karena itu mereka dibayar. Membuat saya tidak bersalah. Bu, bla 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 bla. Bu, bla 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 bla. Bu, jadi Ibu tidak akan membantah Ibu itu seorang koruptor kakak. Bu, jadi Ibu tidak akan membantah Bu, bla 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 bla. Saya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor seperti saya tak lebih benalu, bangsa tak berguna. Koruptor seperti saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan perekonomian. Karena korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan pembangunan. Korupsi terjadi di
segala bidang. Kami tak menikmati itu sendiri. Kami ikut membantu pembangunan masjid, korban bencana alam, iuran 17-an, menyantuni anak yatim, dan masih banyak lagi. Sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Karena kebaikan kami jadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan. Bu, iya bu. Bu, iya bu. Iya bu, iya. Iya. Diminta bicara di saat pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana dengan para mahasiswa yang terus menuntut koruptor di penjara, Bu? Bu, bla 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 bla. Bu, gini, Bu, gimana? Naif. Jika para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara, nanti malah makin repot membuat banyak penjara. Karena 70% Republik ini pasti akan masuk penjara. Bukankah itu hanya mengurangi uang negara? Percayalah, memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi dibanding uang subsidi BBM yang dialokasikan untuk kemiskinan. Daripada uang itu dihambur-hamburkan, mending kami korupsi. Kami bagikan secara adil dan merata. Itu namanya koruptor yang adil dan beradab. Sesuai Pancasila. Atau yang lebih trendinya, demokrasi dalam korupsi. Sesuai trias politika, bukan? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Korupsi ibarat lokomotif menjadi gerbong-gerbong keuntungan dan semua orang ingin naik menikmati.
itulah memberantas korupsi sama dengan menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya. Bisa menyebabkan keonaran demonstrasi bayaran. Karena saya koruptor yang baik, saya tidak ingin itu terjadi. Saya koruptor cinta damai. Tolong jangan pojokkan kami dengan kekuatan. Kalau soal kekuatan, kami pun bisa. Kami bisa menggalang besar-besaran. Pikirkan. Bila koruptor mogok satu hari saja dari kelurahan sampai Istana Merdeka, bukankah membuat sepi? Departemen kosong, pabrik-pabrik tidak dijalankan. Jangankan membuat KTP, WC umum saja tidak terurus. Apa sih bedanya koruptor dan yang nggak koruptor? Kalau kata M.H. Ainun Najib, kesalahan adalah kebenaran yang tertunda. Lalu yang nggak koruptor ini adalah kesempatan yang tertunda. Marilah kita bersama hidup berdampingan dengan damai dan rukun. Tidak ada bedanya kok yang koruptor sama yang nggak koruptor. Marilah kita bersama untuk lebih menghargai koruptor-koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. So, anggap saja ini adalah evolusi untuk keberhasilan pembuahan. Untuk puncak-puncak koruptor yang lebih bertanggung jawab kepada bangsa ini dan konsekuen. Sekian dari saya. Saya Kasyati, perwakilan dari kelas 11 IPA 1